Audio Jungle. Audio Jungle. Hai sahabat pembelajar, senang berjumpa dengan kalian lagi. Berjumpa lagi dengan Bu Yuni dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan ke bab 2 tentang menggali informasi dalam teks eksplanasi dengan KD 3.2, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Ini sesuai dengan kurikulum yang terbaru, kurikulum yang diperuntukkan bagi kondisi darurat COVID-19 yang kemarin baru digulirkan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis struktur teks eksplanasi dan menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum kita menganalisis, tentu kita harus mengetahui dulu, memahami dulu apa pengertian dari teks eksplanasi. Adakah yang tahu teks eksplanasi itu teks yang seperti apa? Ya, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena atau kejadian tertentu. Bisa fenomena sosial, bisa fenomena budaya, atau fenomena alam. Teks eksplanasi dibuat untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Anak-anak, untuk lebih memahami seperti apa teks eksplanasi, mari kita simak video berikut ini. Proses terbentuknya salju. Putih, bersih, dan dingin. Itulah salju. Suaranya yang segar berderak di bawah telapak kaki dan sunyi yang menebar damai, menjadikan begitu banyak orang menantikan kehadirannya dan menghabiskan liburan musim dingin di pegunungan yang diselimuti salju, bermain ski, dan berjalan kaki menyusuri lembah atau bukit, atau hanya sekedar bermain salju di halaman rumah. Tapi, meskipun terlihat sama, nyatanya setiap keping salju yang melayang turun dari langit sebetulnya berbeda. Mari kita simak bagaimana kepingan salju terbentuk. Salju tidak lebih dari sekedar air dalam bentuk padat. Kepingan salju terbentuk ketika tetes air bertemu dengan partikel debu dan membeku di atmosfer teratas bumi. Untuk membentuk salju diperlukan suhu antara minus 4 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius. Kepingan salju berawal pipih dan berbentuk heksagon dengan diameter 0,1 mm. Parasnya bergantung pada suhu ketika ia terbentuk. Pada suhu yang dingin, keping salju cenderung menyerupai prisma. Sementara ketika temperatur menghangat, bentuknya menjadi mirip bintang atau kristal dendrit, yang dalam bahasa Yunani berarti pohon. Ketika semakin banyak air membeku menjadi kristal heksagon, kepingan salju kemudian membesar dengan membentuk dendrit-dendrit kecil. Tergantung pada suhu, kelembapan, dan angin, kepingan salju akan berubah menjadi berbagai macam bentuk yang tak terhingga. Butuh waktu sekitar 1 jam bagi kepingan salju untuk sampai ke bumi, dari awan menuju ke permukaan bumi. Temperatur yang lebih hangat sekitar minus 5 derajat Celcius dan kelembapan yang tinggi membuat kepingan salju membesar. Sementara pada kondisi suhu yang lebih rendah dan kondisi udara yang kering seperti di kutub, salju berbentuk jarum es atau papan kristal serupa prisma. Dunia sains mencatat tidak ada 2 kristal salju yang 100% sama. Penyebabnya adalah kombinasi masing-masing bagian salju yang nyaris tak terhingga. Pakar matematika menyebutnya fraktal. Karena perubahan bentuk keping salju bergantung pada kelembaban, suhu, dan angin. Setiap kristal merekam kondisi cuaca yang mempengaruhi hidupnya. Gletser terbentuk ketika salju mengeras seiring dengan waktu. Salju yang mencair dan kembali membeku
berubah bentuk menjadi biji es yang disebut firm. Kata firm sendiri berasal dari kosakata bahasa Jerman kuno yang berarti tahun lalu. Gletser menyimpan cadangan air bersih terbesar di dunia. Warna putih pada salju sebenarnya hanyalah tipuan mata belaka. Salju berasal dari air yang transparan, tapi kristal salju berfungsi layaknya cermin dan memantulkan cahaya di berbagai panjang gelombang. Secara simultan, yang pada mata manusia terlihat berwarna putih. Efek serupa juga bisa ditemukan pada garam. Terlepas dari asalnya, keping salju bisa berubah menjadi berbagai macam bentuk. Ketika tercipta kolom udara yang bergerak vertikal di atmosfer, keping salju akan mencair dan kembali membeku yang membuat bentuknya semakin beragam. Sejauh ini, ilmuwan berhasil mencatat lebih dari 5.000 bentuk keping salju. Selain memahami pengertian, tentu kita harus memahami terlebih dahulu ciri-ciri teks eksplanasi. Adakah yang tahu ciri-ciri eksplanasi itu apa? Iya. Yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan juga penutup. Yang kedua, memuat informasi yang sesungguhnya. Yang ketiga, memuat informasi yang bersifat keilmuan. Yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Adapun karakteristik teks eksplanasi, yang pertama, ilmiah. Tahu maksudnya ilmiah? Ilmiah artinya bersifat keilmuan, sesuai dengan teori yang ada, sesuai dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah harus objektif. Apa maksudnya objektif? Objektif artinya teks eksplanasi harus bersifat apa adanya, tidak dibuat-buat, sesuai dengan fakta yang ada. Berikutnya, teks eksplanasi harus logis. Apa maksudnya logis? Logis maksudnya adalah sesuai dengan logika, bisa diterima oleh akal sehat kita. Yang berikutnya, teks eksplanasi bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi menjabarkan tentang fenomena alam. Tidak ada bermaksud untuk mempengaruhi, hanya bersifat informatif saja. Karakteristik yang berikutnya, teks eksplanasi berbeda dengan teks prosedur. Kemarin kalian sudah belajar teks prosedur, ada langkah-langkah di dalamnya. Teks eksplanasi juga berisi langkah-langkah proses, tetapi proses yang dimaksud di sini adalah proses yang berlangsung lama. Proses di mana sebuah peristiwa terjadi, bukan hanya sekedar proses langkah membuat sesuatu, hanya singkat tetapi proses yang lebih lama. Di dalam teks eksplanasi memuat adanya fakta-fakta, seperti halnya karakteristik dan ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi. Jadi dalam teks eksplanasi berisi informasi tentang fakta-fakta yang terjadi di dalam sebuah peristiwa, dan fakta-fakta itu nyata, fakta-fakta yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berikutnya, di dalam teks tersebut tentu harus ada gagasan-gagasan utama. Gagasan utama itulah yang akan dijelaskan pada gagasan-gagasan penjelas melalui kalimat-kalimat penjelas bagaimana proses atau peristiwa itu terjadi. Apakah yang dimaksud dengan fakta? Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Tak ada yang bisa membantahnya. Benar-benar ada, peristiwanya nyata.
Fakta inilah yang terdapat dalam sebuah teks eksplanasi. Sementara gagasan utama merupakan gagasan yang akan dikembangkan dalam teks eksplanasi ini. Gagasan utama inilah yang akan menjadi dasar bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi. Gagasan utama akan ada dalam setiap paragraf dalam teks eksplanasi dan dijelaskan lebih runtut lagi, bisa melalui proses terjadinya atau sebab akibat terjadinya sebuah fenomena. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum mengenai topik yang akan dibahas dalam teks eksplanasi ini. Bagaimana menjelaskan proses-proses terjadinya sebuah peristiwa. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dalam tahap yang kedua ini, penulis menjelaskan secara detail proses bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana kronologi peristiwanya, atau bagaimana sebab atau akibat dari sebuah peristiwa. Yang ketiga adalah bagian interpretasi. Ini merupakan bagian penutup teks eksplanasi. Penulis memberikan kesimpulan mengenai topik yang sedang dibahas dalam teks eksplanasi. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Anak-anak, sama dengan teks-teks yang lain, teks eksplanasi juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah istilah. Kalian tahu bukan istilah itu apa? Istilah adalah kata yang dipakai dalam bidang tertentu. Kalau misalnya istilah pertanian, tentu yang akan kita pakai adalah gulma, hortikultura, dan lain-lain. Bidang bahasa misalnya, istilah yang dipakai semantik, linguistik, atau yang lainnya. Berikutnya adalah konjungsi. Tahu bukan konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata hubung. Ada kata hubung intrakalimat, ada juga kata hubung antar kalimat. Kalian harus bisa membedakan itu. Kata hubung antar kalimat misalnya apa? Iya, benar sekali. Akan tetapi, dengan demikian, oleh sebab itu, dan masih banyak yang lain. Sementara konjungsi intrakalimat misalnya supaya, agar, tetapi, begitu. Ya, bisa dipahami ya. Baik, berikutnya adalah keterangan waktu. Keterangan waktu maksudnya kapan peristiwa itu terjadi. Tahun berapa, siang, sore, malam, seperti itu. Demikianlah tadi penjelasan tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tadi kita sudah sama-sama belajar tentang pengertian, ciri-ciri, karakteristik, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membantu untuk bisa menganalisis teks eksplanasi. Nanti Ibu akan kirimkan lembar kerja siswa. Silakan nanti kalian mengerjakan KD 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi.
dikerjakan dengan baik ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah, tidak usah kemana-mana. Kita belajar dari rumah. Semoga meskipun di rumah kita tetap semangat dan kita tetap maju bersama untuk Indonesia.